Pemirsa, mabuk berat seorang WNA asal Cina membawa kabur mobil patroli polisi usai menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Akibat kecelakaan, 3 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dua korban penumpang mobil dan 1 pengendara motor ini menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya terluka parah usai ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing asal Cina berinisial L. Pelaku diduga dalam kondisi mabuk berat sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah menolong para korban. Namun ia bernasib sial, mobil patroli yang dibawanya dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Saat petugas sedang mengevakuasi korban, tiba-tiba pengemudi kendaraan Mercy yang tadinya berbaring di trotoar kemudian berjalan ke arah mobil petugas dan membawa mobil petugas hingga menabrak tiang yang ada di Simpang 5 Senen. Nah, di sanalah baru diketahui bahwa yang membawa kendaraan itu adalah justru pelaku kendaraan yang menabrak kendaraan Kayla di depannya. 3 korban luka-luka, selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pria asal Cina diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tertembak di bagian tangan saat polisi membubarkan tawuran di Medan, Sumatera Utara. Warga menduga peluru berasal dari tembakan aparat. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga jembatan Tugu Seinunang, Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, hanya masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan juga kepolisian melakukan pengaman wilayah, sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak ini tidak keluar dari kami. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan uang tunai ratusan juta rupiah di Jalan Parung Ciputat, Bojongsari, Depok gagal setelah warga memergoki dan juga menangkap 2 dari 4 pelaku. Dalam insiden ini, uang yang menjadi sasaran pelaku sempat berhamburan di jalan. Satu dari 4 pelaku perampokan babak belur usai tertangkap dan diamuk warga. Ia di depan sebuah bengkel di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok. Saat beraksi, pelaku menggunakan modus mengikuti pelaku yang menarik uang tunai di sebuah bank lalu mengempeskan ban mobil korban dan berharap pelaku berhenti di pinggir jalan. Di luar dugaan pelaku, korban ternyata memilih untuk berhenti di sebuah bengkel ban. Kesadaran warga yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku membuat aksi pelaku gagal total. 2 orang pelaku berhasil ditangkap setelah terlibat pergulatan dengan warga, sementara 2 lainnya melarikan diri. Dia buka mobil gitu kan, buka pintu mobil, langsung dijamret tuh tasnya dari dalam mobil gitu kan. Teriak-teriak, ya saya sempat bergelut di situ sama salah satu perampoknya, kena sama saya berdua kan. Singkat cerita, akhirnya yang bawa itu kabur, yang membawa ini itu, yang bawa tas duitnya gitu kan, kabur, ketemu, dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh, di pertigaan Curug Topik situ, aut-autan, ketemu warga,
Ya akhirnya dipukulin juga masa warga. Selain itu, uang korban yang sempat tercecer di jalan sempat dibawa pelaku juga berhasil diselamatkan. Saat ini, kedua pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Bojongsari. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, dari detik-detik mencekam dialami seorang wanita saat ditodong senjata tajam oleh pelaku begal di depan rumah kos temannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur laptop dan ponsel milik korban. Kamera pengawas merekam aksi begal terhadap korbannya yang hendak masuk ke rumah kos rekannya di Jalan Racing Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berjalan kaki mendekati korban, menodongkan senjata tajam ke arah korban. Korban yang takut langsung menyelamatkan diri ke arah rekannya, dan pelaku mengambil ponsel dan laptop di motor korban. Usai menerima laporan dari korban dan melakukan penyelidikan, aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang berhasil meringkus pelaku di rumahnya. Pelaku diketahui merupakan residivis dalam sejumlah kasus kriminal, diantaranya begal dan curanmor. Pelaku melakukan aksinya pada malam dengan cara mengancam korban menggunakan senjata tajam dan merampas barang berharga korbannya. Pelaku ditahan dan menjalani proses hukum di Mapolsek Panakukang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, akibat terlilit utang, seorang anak di Surabaya, Jawa Timur mencuri mobil milik orang tuanya. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata pelaku sebelumnya sudah 15 kali mencuri sepeda motor orang tuanya, namun tidak dilaporkan ke polisi. Inilah detik-detik rekaman CCTV tersangka AAN mencuri mobil milik orang tuanya yang berada di tempat parkiran di Jalan Cepu, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian ini bermula saat tersangka 30 tahun seorang pengangguran warga Margoda di Surabaya meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun permintaan hutang tersangka tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Tersangka merasa jengkel dan sakit hati sehingga ia nekat mencuri mobil minibus milik orang tuanya. Hasil penyidikan polisi terhadap tersangka, ternyata tersangka sudah 15 kali mencuri sepeda motor milik orang tuanya, namun saat itu orang tuanya masih memaafkan dan tidak lapor polisi. Itu punya orang tua? Iya. Kamu pernah ngambil di luar dari orang tua? Tidak pernah. Kenapa Mas milih orang tua? Ya soalnya kalau habis kan bisa pulang. Unit reskrim kami berhasil melakukan penangkapan dan sekarang dilakukan penahanan sehingga tersangka dikenakan pasal 363 yaitu pencurian dan pemberatan yang mana barang ataupun barang bukti yang dicuri adalah kendaraan roda 4. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.